Pernah nggak ngalamin nggak makan 1 hari atau beberapa hari gitu? Pernah nggak? Pernah, pastinya pernah. Menjaga gitu. Bukankah itu bonus, bro? Bukankah itu bonus? Tantangan juga itu. Oke guys, welcome back again to my YouTube channel. Selamat datang kembali bersama saya Ferenc Rico, tentunya di channel saya sendiri. Oke, sudah lama kita tidak membuat video seperti ini, ya mungkin seperti udah 1 atau 2 bulan lamanya. Nah, kali ini kita tidak sendirian guys. Kali ini saya bersama teman-teman saya, atau bisa dibilang rekan satu tim gitu ya. Kali ini kita akan mengadakan podcast tentang seputar kuliah kita ya gitu. Nanti saya akan menjadi moderator dan saya akan bertanya kepada teman-teman saya ini. Oke, saya tahu kalian pasti penasaran akan menunggu pertanyaan-pertanyaan yang sangat mempesona ini guys. Oke. Untuk video selengkapnya tonton terus. Oke guys, kita panggil teman kita yang satu ini untuk tampil bersama kita di podcast ala anak kosan ini. Ayo bro, yang pertama silakan masuk ke Prime, silakan masuk ke video ini. Masuk, silakan. Jangan ragu-ragu. Oke, bro. Jangan sungkan-sungkan. Oke. Yang kedua, masuk bro, masuk. Hai bro. Oke bro, apa kabar? Baik. Oke. Biasa. Ya. Kali ini kita akan bertanya kepada mereka berdua ya, seputar kuliah mereka lah gitu. Ya, apa yang mereka lakukan selama kurang lebih berapa tahun kita kuliah bro? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun Ya, 4 gitu. tahun. Ya. Baik, perkenalan dulu dari sini terus ke masnya yang baju merah gitu. Oke, perkenalan dulu. Oke guys, nah, perkenalkan nama saya Dayo dan kawan saya Sabri. Oke. Enggak perlu panjang. Mereka berdua ada Instagram dan ada juga channel YouTube, ada nggak? Ada tuh. YouTube ada, cuman nggak aktif. Iya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya, biar kita sama-sama nonton gitu apa yang mereka lakukan. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya, saya bertanya ke random ya, nggak apa-apa ya? Bebas aja, bebas. Oke. Tapi saya bertanya ke Mas Leo kan? Oke. Mas siap. Leo dulu. Bro, gua ngerokok nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, rokok aja bro. Silakan. Nggak masalah gitu kan. Agak. Oke teman-teman, saya mohon maaf atau mungkin suara atau bagaimana backgroundnya tidak bagus ya, anggap lalu aja karena kita anak kosan yang apa adanya gitu ya. Oke guys, kita bertanya ke Mas Leo dulu gitu kan, seputar kuliahnya selama kurang lebih 4 tahun di Malang ini. Apa kegiatan yang dia lakukan selama di Malang ini? Ya, kita tanyakan langsung kepada Mas Leo nya gitu. Ya, apa yang Mas lakukan selama kurang lebih 4 tahun kuliah di Unitri khususnya yang berada di Kota Malang? Iya. Ya, apa kegiatannya sehari-hari gitu? Jelaskan di permisa YouTubers atau subscriber saya gitu. Oke guys, saya sedikit menyampaikan beberapa pengalaman saya selama di luar pulau, yaitu Kota Malang, khususnya kota terindah, kota pendidikan pastinya. Oke. Yang kesan saya ke Kota Malang ini, orangnya ramah-ramah pastinya. Tentunya ramah, dari berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke. Tradisi-tradisi di situ pun terlihat di kampusnya. Kampus kami namanya Universitas Tribuana Tunggadewi, biasa dipanggil Unitri, lebih dikenal. Pengalaman kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama perkuliahan 4 tahun lamanya di sini itu lebih ke kegiatan-kegiatan HMJ, terutama himpunan. Kalau di HMJ itu lebih banyaknya mengenal bagaimana jiwa-jiwa kepemimpinan di sana. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain pastinya lebih banyak lagi. Untuk kegiatan yang di rumah pastinya seperti main futsal, itu yang sangat hobi saya. Ya, tidak terlalu panjang lebar sih untuk menceritakan. Kalau ditulis itu mungkin setebal apa ya,
Koper katanya. Udah setebal skripsi gitu ya. Ah. Jadi pengalaman saya selama di sini, saya sedang menjalani tugas akhir. Nah, dalam tugas akhir ini itulah yang membuat saya masih deg-degan. Makanya dari itu proses-proses perlu dilaksanakan nantinya. Nikmati gitu ya. Ya perlu dinikmati lah. Ya. Ya bersyukurlah saya bisa menjalani dari semester 1 sampai semester ujung. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin diceritakan lebih banyak, aduh, luar biasa. Pengalaman di Gak usah sini. sedih. Enggak usah sini. Ya. Ya itu aja sih. Oke, untuk ya pertanyaan pertama itu tadi kan Ya, tentang ya. seputar selama kuliah di Unitri ya. Ya. Apakah boleh saya bertanya ya seputar boleh, tentu. seputar keluarga gitu, latar belakang orang tua, pekerjaannya apa gitu. Bisa dijelaskan gitu. Oke. Tentunya dari latar keluarga itulah yang membuat saya lebih semangat untuk berani untuk keluar pulau, yaitu melalui beasiswa Pemda pertama, yaitu pemerintah Pemda Sanggau pastinya. Oke. Seperti itu. Yang membuat saya lebih semangat lagi adanya dukungan dari keluarga. Latar keluarga saya yaitu ya dari bapak atau mama itu masih kerjanya petani pastinya. Di dalam keluarga kami tidak ada sama sekali yang pegawai gitu. Maka dari itu dukungan dari keluarga besar Leo sangat-sangat mendukung sekali. Ya itulah jembatan untuk mengangkat derajat keluarga nantinya. Seperti itu. Oke, kembalikan. iya. Untuk pertanyaan yang ketiga gitu ya. Baik. Selama di sini ada nggak kayak kerja gitu, kerja sampingan gitu, misal kuliah sambil kerja gitu, ada nggak? Oh, untuk kerja di sini belum sama sekali ya. Ya. Masih menikmati kuliah gitu ya. Masih menikmati kuliah. Proses untuk kerja ya nanti setelah Iya. lulus kuliah gitu Iya. kan, bener nggak? Betul. Oke, kita kan sudah bertanya ke Mas Leo, nanti kita akan tanya lagi. Ini kita lanjut ke Mas siapa namanya? Sabri. Iya, Mas Sabri. Saya Kenal sudah di bawah sini ya? Iya. Saya sudah lama kenal karena kami sudah hampir 4 tahun bersama gitu, satu daerah lagi, satu provinsi, satu kabupaten, cuman kita berbeda kecamatan aja gitu guys. Nah, kita langsung bertanya kepada Mas Sabri ya. Selama kuliah di sini di Unitri khususnya kurang lebih 4 tahun, apa sih kesan dan kesan, dan selama ini apa yang Mas lakukan gitu? Tolong jelaskan. Kalau kita bicara kesan-kesan atau kesan kuliah gini, yang pastinya banyak lah. Ya. Banyaknya apa? Kita punya banyak teman yang pasti. Kita punya pergaulan bukan hanya di lingkungan satu daerah aja, tapi Iya. se-Nusantara. Karena di Unitri kan pada ini anak-anaknya pada dari luar semua. Betul. Nah, itu yang kita rasakan kuliah ini. Kalau kita berbicara kesan-kesannya pokok banyak lah, nggak mampu disebut satu persatu. Menikmati kuliah ini. Iya, ini memang betul. Kalau kuliah itu kan kita harus menikmati. Gitu. Kalau tugas ya dikerjakan, Iya. kuliah ya kuliah gitu. Jadi nggak terlalu membeban orang tua gitu ya. Benar. Kita kan sudah jadi beban orang tua. Jangan nambah beban lagi. Iya, nambah beban Iya. seperti sampai mohon maaf nih sampai dikeluarkan dari kampus gitu ya kan. Betul nggak? Betul, benar itu, Bro. Oke, setelah itu pertanyaan yang kedua nih ya. Ya, siap-siap deg-degan nih ya. Buatnya tuh berdebar-debar pertanyaan ini guys ya. Berat. Ini pertanyaan berat nih. Ya, untuk latar belakang orang tua itu pekerjaannya apa gitu ya? Bisa dijelaskan untuk para subscriber gitu. Subscriber gitu ya. Sedih nih. Ya, sedih. Santai aja. Gak usah dibawa sedih. Ya. Kalau latar belakang keluarga aku ya khususnya. Hmm. Kalau berbicara latar belakang keluarga itu ya gimana ya? Kita keluarga sederhana. Iya, sama. Ya orang tua tetap bertani. Hmm. Bapak dulu guru, cuman sekarang udah pensiun. Tahun 2017 sudah pensiun. Ya mama ibu rumah tangga, bertani juga Nore. Nah, apa yang kita nikmati dari pekerjaan orang tua kita? Ya salah satunya kita dengan berkuliah.
Pintar gak pintar, yang penting kita sudah berusaha. Bisa nggak bisa, Betul. dengan kita berkuliah yang pastinya kita menikmati pendidikan yang sedang kita tempuh, kita akan mendapatkan pengalaman yang belum tentu orang bisa dapatkan. Betul. Nah, seperti apa tadi yang saya bilang tadi, pengalaman bertemu dari teman-teman dari Sumatera, dari Sumba, dari Bali, maupun dari Papua. Itu yang kita rasakan, menikmati Betul sekali, betul. dan juga merasakan apa yang belum pernah orang rasain. Betul. Karena gini, apa yang kita dapatkan di keluarga belum tentu kita bisa dapatkan di luar. Benar nggak, Bro? Betul Nah, sekali. Iya, iya. Sekali. apa yang bisa kita dapatkan di luar belum tentu ada di keluarga, kan gitu. Jadi kita menikmati perkuliahan ini dengan keadaan ekonomi kita, ekonomi keluarga. Nah, teman-teman subscriber Bos Riko ini pasti pada tahu lah maksudnya seperti apa gitu. Iya. Iya, mereka sudah ngerti kok. Ngerti, Nggak mereka. perlu dijelaskan. Iya. ya, Nggak perlu saja panjang lebar. Mungkin mereka sudah ngerti gitu. Iya. Betul. Mungkin ada lagi unek-unek yang ada di otak itu. Kalau unek-unek itu banyak, Bro. Iya. Ya gimana ya? Kuliah ini bukan hanya tentang ilmu. Iya, Itu betul yang betul pasti. sekali. Betul. Saya setuju sekali. Bener gak, Bro? Betul. Saya setuju sekali. Kalau kita kuliah menempuh pendidikan ke yang lebih jenjangnya hanya untuk mengejar ilmu. Ya, dukun santet juga punya ilmu. Betul. Cuman Iya, beda betul. arahnya. Ilmu hitam Ilmu dengan hitam, ya, ilmu putih, pendidikan gitu kan. ilmu merah kan ada. Hmm. Tapi ya kita jangan membahas ke situ lah, berat Iya, iya. berat topiknya. Oh, Nanti berat. banyak omongan yang nggak baik dari luar. Ya itu yang susahnya. Pokok apa ya? Menikmati apa yang belum pernah kita nikmati itu. Bahasa besarnya itu menikmati apa yang belum pernah kita nikmati Asik. selama kuliah. Wih, asik. Oke, saya bertanya lagi, Bro. Misalkan di Malang kan selama kurang lebih 4 tahun gitu. Oke. Selama di sini apakah ada kerja sampingan ya seperti kerja-kerja di warung ya, maklumlah mahasiswa kan misal lagi bokeh apa aja dikerjakan selagi itu halal dan tidak merugikan orang lain gitu. Ada nggak? Subscriber lihat gak tangan hitam? Lihat pasti. Mana? Wih, Hitam, hitam. hitam. Nah, gini, seperti yang gue bilang tadi, Bro. Ya. Apa yang belum pernah orang lain nikmati. Mm-mm. Selama kuliah di sini kan dari tahun berapa? 17. Tahun 2017 itu kita udah mulai di Malang ya. Mm-mm. Saya di Malang ini merasakan suka dukanya hidup itu udah hampir semua. Mulai dari kerja warung makan sampai kerja jalanan, dan juga yang terakhir ini kerja nganterin air. Ya apa ya? Kita bekerja itu yang pertama ya ini untuk mencari rokok, apalagi kalau kayak gue yang ngerokok ini kan. Kayak saya yang ngerokok. Yang pasti kerja itu udah sering lah dinikmati masa-masa kuliah ini. Nah, bekerja sambil kuliah itu penting. Pentingnya apa? Selain kita dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat uang. Iya, bonusnya itu. Bonusnya itu. Bonusnya. Kurang lebih saya kerja di warung makan itu 1 tahun. 1 tahun berhenti, gak sampai setengah tahun, terus lanjut kerja lagi, kerja di air galon. Lanjut kerja di air galon. Ya itu tadi, kita kerja boleh, yang penting satu, kuliah jangan ditinggalin. Betul. Jangan Dan sampai lah. kerja boleh selagi itu tidak merugikan orang lain dan selagi itu halal. Benar. Kerja menikmati uang kita sendiri. Karena gini, karena kita kan berasal dari ekonomi Iya, keluarga yang standar lah. Iya. Kalau kita mengharapkan kiriman orang tua, nggak akan bisa. Dalam artian nggak akan bisa. Ya kita semakin atas, makin banyak kebutuhan, nggak akan cukup kiriman. Ya lu bayangin aja, Bro. Ini gua buka-bukan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. terserah. Bukan silakan. Kiriman gua 1 bulan berapa? 400.000. Sama, Bos. Sama kurang juga lebih lah. lah gitu Kurang kan. lebih segitu. Ya. Yang berasal dari sana itu ya orang beranggapan bahwa orang Kalimantan itu kayak nggak semuanya kaya. Kita bertiga ini anak petani, Bos. Iya. Dan kita kuliah di sini itu berdasarkan dapat beasiswa gitu. Ya, lanjutkan, Bos. Benar. Karena kalau kita mengharapkan kiriman dari keluarga, ya oke, kita punya keluarga yang mungkin ada yang ekonominya di atas kita. Iya. Tapi kan kita nggak bisa
ya bukan nggak bisa sih, nggak enak aja gitu, karena kita juga udah besar. Iya. Cukup jadi beban, jangan nambah beban. Iya. Bekerja cari uang untuk makan, jangan terlalu berambisi untuk mencari sesuatu yang berlebihan. Mm-mm. Kita kerja sambil kuliah, yang penting tuh apa? Makan. Iya. Kalau nggak makan lu sakit, siapa yang ngurus? Orang tua juga yang Iya, Orang kan tua udah juga jadi yang beban sakit. orang tua, Udah jadi tambah beban, beban nambah lagi. beban Aduh. lagi. Itu yang sulitnya. Kita hidup kan gitu. Kebanyakan kita kan udah jadi beban, nambah beban. Ya gini, gimana sih? Kita ini kan udah besar, Dewasa lah istilahnya dewasa gitu. lah, umur udah 20 plus. plus Hmm. atas. Apa ya? Sebisanya lah kita mencari tambahan di samping kiriman orang tua kita. Kalau bicara kerja sambil kuliah, banyak orang ngira gini, wah lu kerja pasti banyak uang ya. Padahal mereka salah. Kita kerja karena kita nggak punya uang. Iya, Kan betul. gitu. Lah kalau Iya. kita banyak uang ngapain kita Iya, kerja betul. lagi? Iya. Benar itu. Betul. Banyak yang beranggapan kau kerja kok nggak mau traktir sih. Ya kita kerja karena kita kurang uang, kurang menutupi kiriman, uang menutupi. kiriman gitu supaya dapat bertahan hidup dari bulan ke bulan gitu. Betul nggak? Betul. Betul. Benar gak bro? Asli. Gak usah sedih, santai. Kan. Nikmati aja Nikmati. prosesnya. Misalkan gini kan, pengeluaran kita per bulannya 3 juta, misalkan nih, ibaratnya nih dikirim orang tua 3 juta. Terus setelah lulus kita mendapat gaji 2 jutaan. Nggak seimbang bro, nggak seimbang gitu. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti nggak? Ngerti gue. Kiriman orang tua 3 juta misalkan. Lalu setelah lulus kita mendapat gaji hanya 2,5 atau 2. Bahkan nggak nyampe 2 juta gitu kan. Nyesek rasanya. Udah Ya, pengeluaran benar. besar gitu. Oke, lanjut bro, lanjut. Bos, mungkin ada yang disampaikan gitu loh. Mau menyampaikan apa ya? Ya, terserah Saya aja lah. selalu Seputar dengan apa. rokok andalan lagi nih. Gak usah sebut merek bro. Kita bukan endorse. Kita nggak bukan di-endorse. endorse. Kita nggak di endorse. Rugi kita. Iya. Kita nggak dibahas. Ini udah bungkus nih habis. Gini. Kalau dari aku sih, pandangan aku, Ya, kerja itu bukan hanya tentang uang. betul. Kerja bukan hanya Mungkin tentang lebih uang. ke pengalaman ya. Pengalaman dapat itu juga. pasti. Pengalaman. Iya. Apa? Kita ini kuliah untuk mencari ilmu, bekerja untuk mencari pengalaman. Kalau kita cuma dapat ilmu, Nggak ada pengalaman nggak ada gitu. pengalaman, percuma. Kalau kita ada pengalaman, Nggak dapat ilmu. nggak dapat ilmu juga Sama percuma. juga gitu ya. Orang punya ilmu belum tentu ngerti hidup dalam dunia pekerjaan. Betul. Tapi kalau kita udah mencari ilmu sambil kerja, kita dua-duanya ini akan dapat. Walaupun yang satunya lebih tinggi, yang satunya rendah gitu. Maksudnya nih, ilmu kita boleh tinggi, pekerjaan kita apa ya, pengalaman kerja kita itu boleh ya katakannya samar-samar lah. Tapi kita udah dapat kalau dalam skripsi itu latar belakangnya lah. Itu latar belakangnya lah untuk apa ya, untuk kita merasakan, wah, ntar kita selesai kuliah nih, tujuannya apa? Kita udah punya pengalaman merasakan kerja yang gini-gini. Jadi kita tuh nggak terkejut ntar di dunia kerja. Gitu, Bro. Itu keuntungannya kita kuliah sambil kerja. Oke. Ya mungkin kalau kita kerja, mungkin ada ini menyelesaikan tugas akhir kita telat. Tapi menurut saya itu nggak masalah. Karena setiap orang itu punya proses masing-masing. Ya. Ada yang proses cepat, Ada yang lambat. ada gitu. yang lambat. Iya. Tapi kalau kita hitung hasil akhirnya, ya kita tahu sendiri lah ntar gimana kan. Iya. Cara sukses orang itu beda-beda gitu. Iya. Benar. Buah matang itu nggak serta-merta gitu. Dan terus ya ini kata-kata ya, bunga itu nggak selalu sama untuk mekarnya gitu guys. Setiap orang memiliki prinsip-prinsip masing-masing. Benar. Betul sekali. Kesan dan kesan lo selama kerja itu apa sih gitu? Apa pengalamannya saat nganter itu kan? Ya konsumen kan nggak serta merta baik gitu, ada yang cuek apakah gitu. Iya, iya. Yang bisa dijelaskan gitu Mas?
ngerokok dulu nggak apa-apa, silahkan gitu. Gini, kalau kita merasakan kesan dan kesan itu apa? Kita sering dipandang orang rendah. Betul. Sering dipandang orang rendah. Kita juga jarang dihargai orang. Tapi nggak semua, banyak juga Iya. yang menghargai kita. Iya. Nah, apa? Kalau perbandingan ya, selama aku kerja di warung makan, di lalapan gitu, sama di air, semuanya dapat. Dapat apa? Kerja di warung makan dapat ilmu. Iya. Bagaimana cara membuka usaha. Kerja di air dapat ilmu juga. Bagaimana cara menghadapi orang cerewet, orang baik, orang cuek itu pada banyak. Waduh, kalau diceritain itu berat, bro. Malah selama ini ya, selama aku kerja, dimana aku pernah ngerasain titik paling rendah sama konsumen. Ya ngomongnya nggak secara langsung Iya, sih, iya. tapi kan kita ngerti Dari ekspresi. dari gitu ya. ekspresi orang gitu. Kadang kita dikomplain, kok ngirimnya lama gitu. Ngirimnya lama, terus kita dikomplain juga, minta ini itu. Ya gimana ya? Kita yang namanya nganter air ini kan hidup di jalan. Hidup di jalan, kita nggak tahu rasanya rasanya di jalan itu seperti apa. Nah, driver ini, saya ini kan nganter tukang nganter. Nama hidup di jalan itu paling besar risikonya. Kendalanya apa? gitu kan. Macet, udah pasti keterlambatan pengiriman. Betul. Kalau kita serempet, ya pasti kita disalahin orang. Karena space motor kita sama jalan itu kan kecil. Kita nyenggol mobil orang aja habis kita. Habis lah. Ganti rugi. Udahlah gaji kecil, pendapatan kecil, gitu pendapatan kan. kecil. Terjadi insiden di jalan, ya konsumen mana mau tahu kan. Yang penting barangnya sampai, ya urusan kita di jalan urusan kita. Iya. Jarang konsumen mikirin, tapi ada juga. Tapi kalau yang kita bilangin pengiriman agak telat karena ini ada juga yang Ada ngerti. yang nerima Oh gitu ya, ya. terus mereka bilang, oh ya gak apa-apa mas gitu. Itu yang ngerti. Tapi kalau yang ngerti itu udah kita jelasin, waduh copot nih. Santai bro, santai. Lagi grogi ya. Pengalaman ini berat bro. Iya. Udah kita jelasin, minta cepet. Nah itu, kadang ekspresinya nggak bagus. Mukanya murung, Gitu gitu kan, berat. cemberut. Iya. Ya apa ya? Kalau kita gini kan istilahnya masih kerja sama orang. Iya. Itu proses pengenalan diri kita sama sikap-sikap orang, setiap orang. Sifat orang berbeda orang. Kalau kita ntar jadi bos, ini hayalan ini. Iya. Kalau kita jadi bos, jadi kita bisa ngerasain bagaimana cara Iya, menghargai selama kerja itu kan pasti pernah merasa susah gitu. Iya. Jadi misalkan kita jadi bos, kita sudah tahu merasakan apa yang anak buah kita rasakan gitu. Betul nggak? Bener itu. Karena gini, orang kaya belum tentu hasil sendiri. Orang miskin belum tentu takdir. Tapi bagaimana kita menghargai sikap orang lain aja. Kita menghargai pekerjaan orang lain. Mantul, jos sekali. Kalau selama ngirim air nih bro, aku paling malas ngirim pagi. Kenapa? Malas bangun? Bukan malas bangun, ada alasan tertentu. Oh. Malas ngirim pagi itu karena ya kita tahu sendiri lah. Kalau kita ngirimnya kan kayak kos-kosan, Ya, anak cewek, kuliahan anak gitu. kuliahan. Banyak kan konsumen saya anak kuliahan. Kalau saya, Nggak serta merta laki-laki gitu kan? iya nggak serta merta. Banyak kan anak kuliahan, cewek lagi. Tahu lah cewek kalau bangun pagi ngapain kan? Ya itu yang kita pengen jaga gitu. Bukankah itu bonus bro? Bukankah itu bonus? Tantangan juga itu. Ya bonus, tapi ada space-nya gitu loh. Iya. Ada jaraknya antara pekerjaan Iya. dengan kebutuhan gitu. Itu yang pengen kita jaga gitu loh. Itu ya gimana ya? Makanya kalau saya ngirim itu lewat dari jam 8 baru saya jalan. Jam 9 kurang atau enggak jam 9 baru saya jalan. Gitu. Ya itu tadi menghindari gak usah disebutin lah. Ya, Enak. 18 ke atas, 18 ke purpose gitulah pembicaraan. Kalau ke sini, kalau yang seperti dibicarakan tadi itu ya 18
plus gitu. Gak enak diceritain. Ntar orangnya ngerasa. Enggak sih, nggak ada orangnya kok. Cuman kita antisipasi. Gitu. Takutnya seperti itu gitu, terjadi Iya. seperti itu. Ya selama kerja itu ya ada nggak misalkan konsumen yang baik itu kasih tips gitu atau dilebihkan uangnya itu ada nggak? Ada, termasuk sering juga sih. Kalau kita bicara tips, ada juga konsumen yang memberi kita lebih. Cuman kan gini, kita kerja kan, kita memberikan pelayanan, memberikan tenaga. Orang apa? Menerima tenaga kita dengan membayar, memberi uang. Jasa gitu. ya, Jasa, kita menjual jasa. Hmm. Jadi ada beberapa. Kadang kalau kita nganter dikasih lebih, dikasih tip. Tapi kita nggak minta. Saya nggak minta. Yaitu sukarela dari mereka. Seikhlas mereka Seikhlas gitu, mereka. ada kasih gitu enggak ya. Kalau Terima nggak, aja ya, gitu ya. terima aja. Yang penting bayaran tetap dibayar gitu. Jangan sampai ngutang lah, Jangan itu sampai ngutang, istilahnya jangan gitu sampai ya. kurang. Yang sakit ya aku sendiri gitu. Itu yang sakitnya. Kalau lu selama apa? Ya. Misalkan di kuliah ya, selama kuliah gitu. Oh iya. Selama di HMJ itu. Wih. Kan lu berapa tahun di HMJ? Saya Jabatan? sudah 2 periode ya. Duh. Iya, 2 periode. Mantap Dua guys. periode. Boleh. Periode ya. Anak organisasi. Iya. Wakil apa? Nah, awalnya sih saya sebagai batu loncatan itu saya ditempatkan di koordinator humas pertama. Nah dari situ karena ada potensi untuk naik, jadi kawan-kawan lain pun ada yang mendukung jadi seperti itu. Ya pada akhirnya periode kedua saya ya nggak termasuk itulah sombong lah bilang. Jadi jabatan saya di situ sebagai wakil ya. Wakil apa dulu? Wakil himpunan mahasiswa pendidikan biologi. Oke. Keren nih. Ini Dia banyak mengikuti organisasi guys. Kalau Iya. saya itu enggak terlalu ya gimana gitu. Oh, iya. Enggak terlalu senang gitu, enggak terlalu suka. Ya intinya sedikit berorganisasi gitu lah. Yang saya suka aja saya masuk organisasi gitu. yang nggak suka yang nggak dimasukin. Iya, gitu. Ngapain masukin kita ke dalam lubang kan Iya. gitu. Ya misal apa? Iya ya. Misalkan kan selama kuliah gitu. Hmm. Pernah nggak ngalamin nggak makan 1 hari atau beberapa hari gitu? Pernah nggak? Pernah, pastinya pernah. Karena apa? Itu tergantung kiriman juga, terutama itu. Semua mahasiswa itu Heeh. tergantung pengiriman dari orang tua gitu kan. Iya. Ada yang telat, ada yang cepat gitu. Betul nggak? Iya. Jujur saja ya. Dalam sebulan itu paling 500 sebulan. Kalau 1 juta itu wah, itu dah. Merasa kaya kita. Iya. Dikirim 1 juta udah merasa kaya gitu. Sangat-sangat bersyukur sekali kalau dikirim 1 juta, apalagi 2 juta. Lebih enak. Udah sultan yang Sultan. kita kalau seangkatan kita ini Iya. udah sultan gitu. Iya. Dikirimin 1 juta itu udah rasanya kita udah menjadi orang kaya. Beda lagi kalau anak sultan dikirimin 1 juta itu rasa 1000 mungkin. Iya. Mungkin ini mungkin ya. Kita nggak bisa menjustis ini mungkin. Mungkin itu pradugaan ya teman-teman. Misalkan setelah lulus di Unitri, lu semester berapa sih? Oh, gue sekarang Jangan dikasih sih. tahu apa dikasih tahu, boleh apa enggak? Ayo, kasih tahu enggak ya? Gimana? Kasih Udah tahu semester enggak? akhir lah pokoknya, udah Ya, semester akhir. pokoknya semester atas lah. Jangan ditanya semester berapa, intinya udah semester akhir. Udah mau menyelesaikan tugas akhir gitu. Kita bertiga itu sama, guys. Ya, doakan ya guys semuanya biar lancar untuk tugas akhirnya. Cepat selesai, cepat Iya. nikah. Itu udah pasti. Ada nggak harapan kedepannya gitu? Setelah lulus dari kampus, Iya, harapan kedepannya itu ada nggak? pasti ada lah. Percuma kalau kita ke pendidikan luar pulau, nggak ada pandangan ke depannya. Pastilah ada. Yang pastinya itu ya karena tergantung basic-basicnya masing-masing sih. Kalau saya Iya. sendiri ya itu kan jurusan saya beda semua. Kalau boleh tahu kita masing-masing kan berbeda. Kalau saya sendiri itu pasti pendidikan biologi pastinya. Kalau saya ekonomi guys, manajemen.
Ya kita urusan pemerintahan lah. Cuma saya gini, kalau saya jurusannya ngambil administrasi, tapi saya orangnya lebih suka kerja di lapangan, kesana kesini. Iya juga Ya nama kerja di dalam ruangan itu saya paling gak betah, suntuk. Makin lebih suka hidup kerja di jalanan lah. Iya. Tapi ya kalau dapat kerjaan yang apa ya, mau kerja di ruangan enak nyaman ya kita nikmati. Intinya bersyukur aja. Bersyukur aja. Apapun pekerjaan ke depan, nikmati dan syukuri. Itu aja kuncinya guys, gitu kan. Ya seperti itulah. Namanya kehidupan ya. Kehidupan anak rantau, apalagi anak kosan itu banyak sekali ceritanya. Jangan pernah kalian menganggap kalau kami yang di luar pulau atau anak rantau itu mendapat kiriman yang lebih banyak itu atau enak gitu. Jangan menganggap seperti itu guys. Salah besar. Salah besar Iya. sekali. Kita kasih rokok lintingan mau. Oke guys, kita sudah di penghujung acara. Tidak terasa, udah belasan menit kita lewati gitu ya. Dengan berbagai cerita, berbagai pengalaman dari teman kita, Mas Leo dan Mas Sabri ini ya. Masing-masing orang mempunyai pengalaman tersendiri gitu kan. Kita sudah mendengar apa yang mereka sampaikan tadi guys. Oke, kita akan mendengar kata-kata motivasi yang paling bagus dari mereka guys. Nah, kita dengar dulu kata motivasi dari Mas Leo dulu guys. Oke. Beri aplaus dulu. Oke Mas Leo, berikan motivasi terbaik Siap, Anda. siap. Untuk teman-teman yang ada di sana, jangan pernah takut, jangan pernah gimana ya? Intinya jangan pernah takut lah untuk luar dari kandang diri sendiri, yaitu keluarlah dari zona terpuruk. Jadi beranikanlah diri untuk ke kandang-kandang lainnya untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda dari kandang diri sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengar kata motivasi dari Mas Leo. Dan kita akan mendengarkan kata motivasi atau kata mutiara dari Mas Sabri. Ya, Mas Sabri silakan. Gini, kalau penyampaian aku kata-kata terakhir aku ya bukan Bukan kata-kata terakhir. Jangan Salah. sampai. Itu salah kata-kata terakhir. Motivasi gitu. motivasi dari aku Penghujung ya. acara ini ya kan. Di penghujung acara ini ya kita kan udah lama kenal. Iya. Kata-kata dari aku gini. Aduh, aku sedih. Jadi gini, apa ya? Pesan dari saya. Apapun latar belakangmu, apapun latar belakang keluargamu, apapun asalmu, jangan takut untuk mencoba yang baru. Karena gini, menikmati itu adalah hasil dari sendiri. Kalau kita berani melangkah, kita akan menikmati. Kalau kita hanya berdiam di tempat, kita akan terpuruk di situ. Mungkin itu aja, bro. Oke guys, kita sudah mendengar kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi dari teman kita, sahabat kita, rekan kita, Mas Leo sama Mas Sabri. Nah, satu kata dari saya, jadilah diri sendiri. Enggak satu kata sih. Jadilah diri sendiri dan apapun yang kalian lakukan saat ini, teruskan dan kerjakan. Tekun intinya. Suatu saat kalian akan menikmati hasil tersebut guys, oke? Sekian dulu video dari kita. Mungkin kalian menginginkan part 2-nya gitu, video selanjutnya. Kalian komen aja di bawah, nanti kita akan buatkan kalau kalian mau gitu ya. Sekian dulu dari kita. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Oke.